Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Rofiq, unit kerja SDN Budi Bakti 03, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5252113581. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Selamat pagi. Sebelum mulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin. Singkong berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil billahi rabbana wa bil ihsani wa minhu anna ilahiya wa rasulah rabbil zidni ilma wa zidni fahman ya Allah tambahkanlah ilmu dan berikanlah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, ya, pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran dulu. Ya, simak. Wahyu, Hadir. Gibran, Hadir. Ilman, Hadir. Imam, Ida, Hadir. Jessica, Hadir. Dwi, Hadir. Muhammad, Hadir. Lukia, Reja, Hadir. Cahaya, Cahaya masuk ya? Ya. Apa makanannya? Sakit tahu ya? Sakit? Sakit ya? Iya, terus si Salim, kena? Maksudnya sama apa saya, Bang? Nggak tahu? Ya udah, nanti kan hari ini tanpa keterangan dan tidak hadir ya? Oke. Anak-anak sekalian, mulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Berdiri dulu semua. Ya. Ya, dirinya. Nah ya, untuk kenyamanan belajar hari ini, siapkan bukunya, ya, terus juga alat tulisnya, dirapikan lagi bajunya, coba duduknya bagaimana? Sikap siap, sikap siap. Iya, ya. Oke, anak-anak sekalian ya, pada hari ini ya, pembahasan kita itu tentang bab 1 atau materinya adalah menyayangi anak ya. Coba dibuka bukunya. Ya. Ya,
Ya, setelah melihat itu, ya, perhatikan lagi ke Bapak. Ya. Nah, siapa yang tahu arti dari anak yatim? Angkat tangan. Apa itu? Iya, anak yang tidak mempunyai ayah. Terus siapa lagi? Apa itu anak yatim? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, apa tuh? Anak yatim apa? Iya, iya. Iya, anak yang tidak mempunyai ayah atau bapak. Atau lebih jelasnya lagi, anak yatim adalah anak yang sudah atau anak yang belum balik, ya, yang sudah ditinggal oleh ayahnya, ya. Itu ya, ini anak yatim. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita adalah Nabi yang sangat populer, ya, apalagi di mata orang Islam. Ya, Nabi kita itu termasuk anak yatim karena beliau lahir, ya, itu tidak sama sekali melihat yang namanya karena beliau dari kecil itu sudah ditinggal oleh ayahnya, ya. Siapa nama ayah Nabi? Ya, jadi Nabi Muhammad dari masih kecil ditinggal sama orang tuanya, ya. Jadi dengan demikian, ya, kita Nabi kita juga dianjurkan untuk mengasihi anak ya. Ya, dalilnya apa Pak? Dalilnya adalah surat Al-Ma'un. Di dalam surat atau kandungan surat Al-Ma'un itu, ya, itu terdapat beberapa arti, ya, atau pengertian atau kandungannya itu untuk kita itu selalu mengasihi atau menyayangi anak ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi anak yatim adalah anak yang belum mencapai usia balik. Dewasa menurut Islam dan telah kehilangan ayah karena meninggal dunia. Nah, kriteria anak yatim yang pertama apa? Kehilangan ayah. Ya, beda dengan piatu. Kalau piatu itu adalah kehilangan ibu. Ya, belum balik ini maksudnya anak tersebut belum mencapai usia dewasa menurut ajaran Islam. Yaitu belum mengalami yang namanya tanda-tanda untuk balik. Ya, asuh sama siapa? Ya asuh bisa sama nenek, sama kakek, ya, itu. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, dalam surah Al-Ma'un atau di dalam anjuran Nabi Muhammad SAW melalui dari surah Al-Ma'un ini, kita disuruh menyayangi anak ya. Dengan apa? Dengan apa? Contohnya, ini tahu? Coba kalau misalnya jawab pertanyaan Bapak, katakan. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Caranya bagaimana? Ini tahu? Mengasihi, ya, atau memberikan sedikit rezeki kita. Ya, ini seperti itu. Nah, ini anak yatim. Nah, selanjutnya, ini adalah dalil yang menguatkan dari menyayangi anak yatim. Surah Al-Quran, surah Al-Ma'un. Ya, tidak dapat dipungkiri. Surah Al-Ma'un ini sumbernya langsung dari Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak dapat dipungkiri. Kalau misalnya emang udah ada dalil seperti ini, surah Al-Ma'un, berarti kita harus segera menyayangi atau mengasihi, menyantuni anak ya. Dan jangan lupa tuh, ya, kita memberi makan fakir miskin. Fakir miskin ada tahu apa artinya? Orang yang tidak punya harta benda, itu namanya fakir miskin. Ya, pernah lihat pengemisnya? Pernah lihat pengamen ngajak anaknya, pernah nggak? Itu masuk kategori fakir miskin. Ya, walaupun sekiranya itu tadi orang cuma nyari duit doang, ya, tapi dia seperti itu. Yang penting niat kita kasih dia, ya. Kalau misalnya memang niat dia itu tidak baik untuk mencari duit, dia kan urusan dia dengan Allah. Yang penting hati kita ini berbuat baik sama manusia. Belum bina. Nah, tekan. Ya, kita explain dulu, ya. Takut Islam. Beriman, bertakwa pada Allah dan Rasulnya. Cintai orang tua, sayangi teman-teman. Insya Allah masuk surga. Islam yes. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Surah Al-Ma'un. Ya, ada berapa ayat? 7. Nah, sebelum Bapak bahas kemarin, sekarang Bapak tanya, kalian kalau di rumah ngaji apa enggak? Alhamdulillah. Kehidupan dunia harus diimbangi dengan kehidupan akhir. Dunia kita cari, akhirat kita cari. Dunia apa kayak sekolah seperti ini? Ya, akhirat apa? Dengan ibadah, ngaji,
sholat, ya, puasa dan segala macam. Alhamdulillah, kelas 5 ya, bagus kalau sudah ngaji semua. Dari materi ya, surah Al-Ma'un. Ini adalah ayat surahnya ya. Nah, coba lihat. Nih, Bapak baca ya. Pasti semua udah pada tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'umul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bisa? Ayo, bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak Bapak di kelas 5 itu pinter ngaji. Ya. Nah, nanti ini dihafal ya. Karena ini termasuk surah apa nih? Madaniyah apa Makkiyah? Ayo, Madaniyah apa Makkiyah? Makkiyah. Ya. Karena jumlah surahnya itu cuma ada 7. Berarti termasuk golongan surah-surah pendek. Makkiyah. Kalau Madaniyah surah-surah panjang, pokoknya Al-Baqarah, Yasin, ya. Tuh, terus surah apa lagi? Amin, ya. Itu termasuk surah-surah panjang, Madaniyah. Tapi kalau yang surah Al-Ma'un ini, ya, karena jumlah ayat yang 7, jadi dia termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Ya, Fahimna. Nah, sekarang kita lihat arti dari surat Al-Ma'un. Yang pertama, tanpa melihat bacaan Arabnya, baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Pertama, ara'aital ladzi yukazzibu. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan Allah? Dusta itu artinya apa ya? Dusta. Ada yang tahu? Berdusta. Dusta itu banyak, termasuk menyakiti hati, bohong, ingkar, ya, terus mengkhianati, itu namanya dusta. Ya, kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik. Tahu menghardik? Menghardik ini adalah bahasa Indonesia yang baku. Menghardik itu artinya menyakiti. Siapa orang yang menyakiti anak yatim, maka balasannya adalah surga atau neraka. Ya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya, misal contohnya, anak yatim ditinggalin harta, diurus sama saudaranya. Terus saudaranya semalam hartanya dimakan, kali sekolah itu anak yatim, ya, di rumah itu jadi pembantu, sekolah lagi sekolahin, ya, seperti itu. Jadi termasuk orang-orang yang menghardik anak yatim. Di kelas kita ada Cahaya, namanya Komite Cahaya, ya. Cahaya adalah anak yatim. Ini orang yang masuk ya, ya, kita orang pada Cahaya. Jadi sekarang berbeda kita sekolah lagi ya. Cahaya dia tidak punya orang tua, ya, tidak punya bapak. Ya, yang ketiga. Ayat yang ketiga. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, suka ngasih enggak kompromis? Amin. Kalau ada apa ya? Orang yang minta jalan itu wajib kita kasih, termasuk mengasihi atau memberi makan orang miskin. Gak perlu tahu yang ikhlas, boleh 2.000, boleh goceng, 10.000, ya. Yang banyak juga apa? Ya, atau kita punya makanan, kita bagi. Terus yang keempat, ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Maka sholat. Di sini sholatnya tanda tanya, ya. Celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat. Orang-orang yang beribadah, tapi lanjut. Yang ayat 5. Alladzina hum an shalatihim sahun. Orang-orang yang sholat, tapi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Lalai itu artinya malas-malasan. Jadi
Ketika Allahu Akbar aja, ya. Lalu siapa yang kita lakukan kalau udah aja? Buru-buru, baru lalu masjid. Ya, ini mah ya, makan dulu baru jam 12 lewat 5 aja main HP dulu. Itu namanya orang lalai. Tahu-tahu udah asal, udah aja Asal. Jadi lalai itu artinya malas. Jadi kalau misalnya kewajiban itu harus kita lakukan segera. Tapi lalai itu dia malah santai, berleha-leha, ya. Itu adalah contoh dari diri saya. Ya, tadi pagi ada sholat nggak? Ada sholat nggak? Tunjuk tangan sholat. Tunjuk tangan bangun sholat tadi pagi subuh. Iya bagus, ya. Sebab musuh nyata bagi manusia itu adalah setan. Dari depan, dari samping kanan, dari samping kiri, belakang. Itu semua musuhnya adalah setan yang kasat mata. Saya menjawab. Dan menolong dengan barang yang berguna. Karena surah Al-Maun itu artinya adalah barang yang berguna. Allah menganjurkan kita dengan barang yang berguna. Apa barang yang paling berguna dari manusia apa? Kan sudah itu. Yang paling inti. Duit, betul. Uang itu adalah barang yang paling berguna. Kalau nggak ada duit, kita mau pakai apa? Ya. Makanya surah Al-Maun itu artinya adalah barang yang berguna. Al-Maun. Ya, Farina. Farina. Ayo kita sedikit lagi. Tabruk Islam. Beriman, bertakwa, kepada Allah dan Rasulnya. Cintai orang tua, sayangi teman-teman. Insya Allah masuk surga. Islam. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, pesan-pesan pokok di surat Al-Maun. Yang pertama, jangan menghati anak ya. Pesan kedua, dorong diri untuk membantu fakir miskin. Ya, coba yang kegiatan apa nih? Apa? Mengumpulkan uang untuk fakir miskin atau yatim. Kayak kemarin tuh, sebelum malam ya di Bandung. Kalau kita mengadakan yang namanya lebaran anak yatim. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, sholat harus disertai dengan rasa ikhlas. Kita kalau ngasih sesuatu harus ikhlas. Bapak punya 2.000, berikannya nih, makasih misalnya. Ikhlas itu adalah merelakan, meridhokan dengan sepenuh hati. Ya, ini adalah pesan-pesan atau pembahasan tentang surah Al-Maun. Selanjutnya, ya, ada tugas kelompok LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, ini terbagi jadi 3, 4 ya. Nanti menghafalkan surah Al-Maun di kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 di 4 ya, pada 4, 1, 2, 3, 4, jadi 4 kelompok. Ya. Nanti tugasnya adalah menulis surat Al-Maun di kertas, lalu nanti maju bersama-sama membacakan surat Al-Maun. Boleh tuh. Ya, habis ya. Yang tadi ya. Ya, oke. Bagaimana? Sudah? Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Ya, sekarang Bapak mau dari kafilah-kafilah yang kelompoknya maju ya. Terus membaca surah Al-Maun tanpa melihat apa? Tanpa melihat buku. Bisa? Bisa. Kelompok 1. Perwakilannya Fatin. Fatin dan Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqulu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul 'azim. Punya kelompok 2 kita. Ayo kan? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul 'azim. Ayo makannya. Tidak, aman. Malam. Waduh, saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak,
Nah, yang keempatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanul Rahim yukadzibu bidzin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'ruf. Sadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah. Sadaqallahul 'adzim. Ya. Nah, tugasnya sudah nanti dikumpulkan ya. Coba yang belum duduk kembali ke posisinya, sekarang duduk kembali ke posisinya ya. Ya. Karena bangun mempelajari atau apa yang kita pelajari pada hari ini ya, pesannya untuk anak yatim. Ada yang bisa pesannya? Memberikan pesan kepada anak yatim agar apa? Hidup selalu bahagia dan diberi kesabaran. Ya, nih dengan memahami surat Al-Maun kita diingatkan untuk tidak hanya beribadah, tetapi juga peduli terhadap sesama, terutama anak yatim dan fakir. Mari kita jadikan kepedulian ya sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditutup bukunya ya. Ditutup bukunya, dirapikan ya, karena sebentar lagi sudah mau istirahat ya. Jadi Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nanti untuk hafalan-hafalan selanjutnya seperti surah Al-Maun dan surah artinya nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun bermasyarakat. Bapak akhiri ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.